Assalamualaikum student. Assalamualaikum Bu Aina. Waalaikumsalam. Oh, saudara-saudari semuanya, kalian bisa menyaksikan review dari kelas 3B. Sekarang kita ada sedikit ingin tahu nih, gimana sih kesulitannya dalam belajar bahasa Inggris. Baik, kita wawancara langsung ke guru bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aina SPD ya? Iya, SPD. Nama lengkapnya Bu? Aina Efriani SPD. Syukron. Ibu Aina, sudah berapa lama mengajar di pesantren Bustanul Huda ini? Mengajar di pesantren Bustanul Huda mulai tahun 2017 sampai sekarang sudah 7 tahun lebih. Alhamdulillah, syukron. Saudara-saudari semuanya, kita perlu juga guys tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya, bahwa kadang-kadang dari kelas 1 sampai kelas 3 kok anak-anak kita ini tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin ada hal-hal atau kendala-kendala yang nanti bisa kita tanyakan langsung sama ini pakar bahasa Inggrisnya nih. Kebetulan Mrs. ya, Ibu Aina SPD, smart and beautiful. Ibu Aina, Ya. sudah sekian lama Ibu Aina mengajar di pesantren Bustanul Huda ini. Apa sih kendalanya kok siswa-siswi kita ini kok sulit betul dalam belajar bahasa Inggris? Kira-kira apa tanggapan Ibu Aina? Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak berdasarkan pengamatan saya sebagai guru bahasa Inggris, yang pertama, santriwan dan santriwati kita ini kurang vocabulary atau kosakata. Yang kedua, anak-anak kita ini kurang ingin mencoba hal-hal baru seperti ungkapan-ungkapan yang dipelajari dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, anak kita ini merasa belajar bahasa Inggris itu sulit, jadi agak sedikit kurang minat dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi artinya salah satu penyebabnya atau faktor yang menyebabkan kenapa anak-anak kita ini sulit dalam berbicara, apalagi kurikulum sekarang Ibu Aina kan dituntut supaya anak bukan hanya sekedar mempelajari bahasa Inggris, tetapi harus bisa memang berbicara dalam bahasa Inggris ya, dalam speak English. Jadi salah satu yang tadi disebutkan Ibu Aina bahwa anak-anak ini kurang bisa atau kurang punya kemauan lah untuk menghafal noun atau verb. Ini perlu kami ketahui Ibu Aina. Sebenarnya yang tersulit itu menghafal noun atau verb, atau memang grammarnya itu yang anak-anak ini yang kurang bersemangat untuk ini. Ya, salah satunya kita memang harus mengetahui noun itu apa, verb itu apa, adjektif itu apa. Untuk menghafalnya sebenarnya mudah. Cara yang paling anak-anak ini ditemui sulit yaitu memahami grammar tata bahasanya, karena dalam bahasa Inggris kan mempunyai beberapa tata bahasa seperti tenses yang perlu dipelajari. Nah, anak-anak di sini kurang memahami itu karena memang dasarnya dari vocabulary, grammar. Hal itulah yang akan mendukung nanti speakingnya anak-anak ini. Oke, syukran. Jadi ada 3 hal saudaraku. Yang pertama, para siswa-siswi ini harus menghafal kata-kata atau noun dalam bahasa Inggris atau kata kerja, verb. Dan di samping itu ya kata Ibu Aina juga perlu tata bahasanya, yaitu grammarnya. Jadi kira-kira langkah apa ini Bu Aina? Kadang-kadang anak-anak ini dari kelas 1 MTS 3 tahun sampai kelas 3, bahkan kadang-kadang sampai kelas 3 aliyah,
ya mohon maaf karena kebanyakan anak-anak kita ini cuma tahunya yes sama no saja. Ini kira-kira langkah apa yang perlu ditempuh ini supaya anak-anak kita minimal dalam kesehariannya, dalam berbicara harian, anak-anak kita bisa speak English ini. Iya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan selain kita belajar di kelas, bisa kita lakukan ekstrakurikuler dalam bahasa Inggris. Contohnya dalam membentuk klub belajar bahasa Inggris. Nah, nanti di dalam klub belajar bahasa Inggris itu santriwan dan santriwati bisa menukar hafalan kosakata, kemudian belajar ungkapan-ungkapan dasar seperti greeting, menyapa, menegur, dan menggunakan ungkapan-ungkapan lain yang dianggap perlu dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam bahasa Inggris itu yang pertama harus kita pelajari dasarnya. Untuk mempermudah kita dalam berbicara, ya kita perlu mempelajari hal-hal dasar seperti menyapa, ungkapan-ungkapan yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Ya, salah satunya ya bisa kita lakukan dengan membuat klub bahasa Inggris atau kegiatan ekstrakurikulernya dengan membentuk kelompok belajar itu, Ustaz. Oke, makasih. Jadi apakah penting lah? Kira-kira dipandang perlu nggak anak-anak ini mempunyai target gitu loh. Jadi umpamanya satu hari dia hafal noun atau verb sekian atau gimana? Atau juga anak-anak ini dia paham betul tenses dalam bahasa Inggris seperti past tense, present continuous tense, present perfect continuous dan lain sebagainya. Itu apa gimana Ibu Ina? Iya, kita perlu latihannya dengan yang hal mudah seperti menghafal 10 kosakata sehari. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan latihan-latihan seperti membaca catatan buku yang berkenaan dengan grammar tenses present, past tense, perfect dan continuous itu. Karena dengan latihan-latihan itu kita menjadi terbiasa dan akhirnya kita akan bisa. Oke, terima kasih. Ya, santriwan santriwati semuanya sudah kita dengar penjelasan dari Bu Aina bahwa kalau kita itu tidak ada yang tidak bisa, asalkan kita punya kemauan, kita punya semangat, punya kesungguhan. Dan dalam belajar bahasa Inggris ini yang terpenting sebenarnya kalian harus menghafal kata-kata, verb, kata kerja dan tenses harus kalian mengerti dan pahami. Nah, sehingga dengan kesungguhan belajar, di samping kata Ibu Aina tadi, kita harus juga mempunyai grup-grup belajar ekstrakurikuler. Lagi-lagi, ya tentunya saudara-saudariku, modal utamanya guys harus sungguh-sungguh. Manjat dan wajadah. Siapa saja sungguh pasti dapat. Tidak ada yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang kok bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus introspeksi diri, apa kelemahan kita. Saya rasa demikian wawancara kami dengan Ibu Aina SPD. Thank you Ibu Aina. Iya, welcome Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.